Insyaallah kita ingin Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia maju menuju. Marilah sebelum kita mulai kampanye akbar di siang yang berkah ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita sesudah ini adalah menjadi perpisahan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berikhtiar untuk mendapatkan pemimpin di negeri yang besar ini, dibutuhkan orang yang memiliki cita-cita besar, kemauan besar, kekuatan yang besar. Mudah-mudahan orang itu ada sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka insya Allah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya berdoa secara agama Islam pada agama yang lain, kami mohon maaf. Marilah kita sama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniya kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ya kana budaya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka al-'afiyah, du'amal 'afiyah, tawamal 'afiyah, syukran lil 'afiyah al-ghina lin-nas. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya. Nah guys, kalau dari cara berdoa mereka seperti gerasa-gerusu seperti ini, tidak nyaman, tidak tenang seperti ini. Lalu kemudian ada kejadian-kejadian sial seperti yang tadi jatuh dari panggung ya. Semoga itu menjadi tanda-tanda alam ya bagi Pak Prabowo dan timnya ya, untuk ya bisa legowo dan berbesar hati jika nanti hasil Pilpres ya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oke, kita akan lanjut guys ya, melihat keseruan dan momen-momen unik. Capek-capek kerja banting tulang, masa milih yang curang, yang bener aja. Rugi dong. Asik. Capek-capek pahlawan usir penjajah, sekarang rakyatnya sendiri yang dijajah, yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek reformasi, masa dapatnya gratisan nasi, yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek 10 tahun didukung, malah ditikung, yang bener aja. Rugi dong. Kalau Prabowo nggak ada uang jajan, no uang jajan, lu gua pecat jadi anak lu kalau. Kenapa papa pilih Ganjar? Itu pintar, bukan pelanggar HAM, wakilnya Mahfud MD orang jujur, Ganjar cerdas, muda, Prabowo udah sakit-sakitan. Parah banget. Udah. Tapi ini ikhlas untuk negara. Ikhlas kata siapa? Ambisius dia, nggak. Ganjar. Ganjar. Oh no way. Nggak Ganjar nggak. Karena nggak tahu nggak apa-apa, Ganjar tuh diiniin sama Megawati. Pokoknya kamu harus pilih Ganjar. Kalau Prabowo nggak ada uang jajan. No uang jajan, lu gua pecat jadi anak lu kalau lu milih Prabowo, lu pecat jadi anak. Uang jajan stop. Yes.
Ganjar, Nggak Papa pilih Ganjar karena apa? Karena kepentingan untuk bisnis atau? Bukan, dia muda, cerdas, wakilnya jujur. Prabowo sudah tua. Enggak, Prabowo. Udah sakit lah. Tapi saya pilih Ganjar. Ganjar. Saya pilih Prabowo. Saya pilih Prabowo. Lo kalau kamu nggak milih Ganjar, Papa uang jajan stop. Janganlah. Yang penting Ganjar. PDI. Red flag, enggak. Saya nggak mau pilih PDIP. Ganjar. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Pernyataan Ibu Koni ini ya sekaligus juga bisa memberikan pemahaman ya kepada kita semua untuk lebih realistis mempercayakan pemimpin yang kompeten ya, bukan pemimpin yang memiliki faktor kesehatan ataupun usia yang sudah tua ya, lalu kemudian kalau diganti dengan anak muda ya dengan masih minimnya pengalaman ya, masih belum berproses terlalu jauh ya. Nah ini dikhawatirkan negara kita akan terombang-ambing ya, karena kita tidak mempunyai leadership yang kuat. Nyerang Pak Jokowi melulu kok. Kamu kebayang gak sih Fadri John, Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi, hari ini muji-muji Pak Jokowi. Politik. Si Grace Natali yang jual-jual semua ke minoritas, ini partai yang bagus, yang bersih segala macam, anti Prabowo, sekarang muji-muji Prabowo. Nah saya kira itu tidak mungkin bisa meneruskan pekerjaan Pak Jokowi, karena bukan sifat Pak Jokowi. Makanya dari sifat segala macam nih, dari karakter untuk kerja ya, yang paling mirip yang namanya Ganjar lah. Kita masih fair gitu. Jadi bagi saya, kalau saya mau mendukung Pak Jokowi meneruskan pekerjaan ini, sorry to say, saya mau dukung Ganjar. Makanya yang jadi masalah kan pertanyaan tadi kan, orang berpikir saya membabi buta dukung Pak Jokowi nih, karena ada anaknya. Aku juga kenal Gibran, bos. Bagaimana kalau kita joget saja? Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu kalian kesini semua, kalian mau lihat saya joget, benar tidak? Kalian mau lihat Pak Gemoy joget, benar? Bagaimana? Cukup? Pidato saya masih ada 5 halaman lagi. Mau dengar pidato atau mau joget? Mau dengar pidato atau mau joget? Tadi malam saya udah latihan pidato 5 jam saya latihan. Tapi saya mengerti, saya paham. Saudara-saudara sudah setuju, saudara-saudara sudah sehati dengan kami. Benar? Oke guys ya, bisa saya pahami, bisa saya maklumi
ketika Pak Prabowo mengatakan seperti itu karena beliau sadar bahwa ya mayoritas pendukungnya ya rata-ratanya SDM-nya masih rendah guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ini mereka tidak butuh gagasan ya. Mereka tidak butuh ide, mereka tidak butuh seperti apa nanti program-program Pak Prabowo ke depan ya. Yang penting mereka senang dengan visualitas semu yang mereka saksikan seperti joget-joget ya, joget-joget gemoy ya menurut mereka ya. Seperti itu saja sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendukung-pendukung capres yang lain ya, ketika capresnya berorasi ya, itu isinya berbobot, bermutu guys ya, berisi, dan kita yang datang ya, yang sudah bersusah payah untuk hadir di situ, pulang kita merasakan kepuasan ya, karena mereka sudah menyampaikan idenya, gagasannya, harapan-harapan, kekuatan kepada kita ya. Jadi itu yang membedakan antara Pak Prabowo dengan capres-capres yang lain guys ya. Memilih Prabowo Subianto, saya lebih baik mati daripada saya menjual ideologi saya, idealisme saya untuk pindah mendukung Prabowo. Tidak ada alasan apapun, terutama yang berusaha membeli saya, tidak akan pernah bisa membeli idealisme saya. Teman-teman di sini, terutama adik-adik mahasiswa generasi muda, karena di tangan kalianlah salah satunya nasib bangsa ini. Setelah kalian berangkat dari sini, rangkul teman-teman kalian, katakan haram memilih Prabowo. Dia jelas-jelas pelaku kejahatan HAM, bapaknya pemberontak. Apa yang bisa kita banggakan dari seorang Prabowo Subianto? Pantaskah dia memimpin negeri ini? Ketika negeri ini kacau, setelah dia sudah melakukan penculikan, pembunuhan massal, dia kabur ke Jordania. Di mana tanggung jawab seorang Prabowo Subianto? Dan saya ingin bertanya kepada Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa Prabowo mengatakan kepada Budiman, ke-13 saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, aktivis 98 katanya sudah dikembalikan. Wahai Prabowo Subianto, pertanyaan saya, dikembalikan, dikemanakan? Mana buktinya jika Anda sudah mengembalikan 13 aktivis tersebut? Kalau hanya narasi anak TK pun mampu. Semua yang Anda katakan semua hanya tong kosong nyaring bunyinya, wahai Prabowo Subianto. Semangat, katakan lawan memilih Prabowo. Lawan kemunafikan, lawan kecurangan. Ingat, kezaliman, intimidasi, kekerasan yang saat ini terjadi, kita lawan di tanggal 14 Februari dengan memenangkan siapa yang kita dukung. Tolong Prabowo Subianto. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video yang lewat di beranda saya. Ada banyak kejadian-kejadian yang sangat aneh menurut saya. Itu entah tanda-tanda alam atau apa, nggak tahu. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada seorang penyanyi cantik lagi nyanyi, namanya Putri kalau nggak salah, lulusan di akademi, lagi nyanyi, dia pingsan di atas panggung. Habis itu ada kejadian seorang ulama minta doa supaya Prabowo menjadi presiden. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, jadikanlah presiden Prabowo di 2024. Lagi asik berdoa dengan khusyuk, disambar oleh malaikat, akhirnya pingsan. Dan ini kejadian lagi, ngotot dia, Prabowo presiden, Prabowo presiden. Pas ketiga kalinya dia terjengkang jatuh dari panggung. Ya Allah, semoga ini tanda-tanda alam, Indonesia sedang baik-baik saja. Jadi Indonesia jangan sampai hanya gara-gara pemilu Indonesia chaos. Saya maunya Indonesia aman-aman saja. Begitu juga calon pemimpin. Jangan Anda sujud syukur sebelum ada putusan dari KPU. Nanti kecewanya di sini, kecewa sekali nanti ya. Contoh itu 2019 Pak Prabowo sujud syukur menyatakan kemenangan 60%, ternyata kalah. Jadi akhirnya kan kecewa berat. Jadilah negarawan sejati Pak ya. Saya doakan panjenengan panjang umur Pak Prabowo.
supaya 2029 panjenengan bisa mencalonkan lagi menjadi presiden. Nggak ada panjenengan nggak rame Pak Prabowo, bener. Dan saya akan tetap tegak lurus, nggak akan goyah mendukung si rambut putih ini. Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam Maras, salam NKRI Mati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tiap debat hanya makan gratis semua. Nggak ada lain lagi yang program kerja hanya makan gratis ya. Nggak ada lain lagi ya. Kerjanya ngomong makan gratis, makan gratis. Emang orang nggak pernah makan? Pada nggak pernah makan ya. Sebelum ada program itu juga tetap orang udah makan, baru merencanakan. Orang sudah makan gratis di rumah masing-masing. Kalau orang tidak makan, udah mati dong. Mikir, masih ada program lain yang lebih bagus lagi. Makan gratis kok dibanggakan. Aku makan. Enak kan? Ini makan gratis loh. Mau? Harusnya program untuk tutup utang, lunasi utang 8.000 triliun yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jokowi tidak mampu, makanya buat utang banyak-banyak. Harusnya lunasi utang 8.000 triliun yang ditinggalkan oleh Jokowi, bukan makan gratis. Katanya tegak lurus dengan Jokowi, tapi milihnya Prabowo. Prabowo tegak lurus dengan Sabta Marga aja nggak bisa. Terus di sekitarnya Prabowo itu greedy people, mau dibawa kemana? Yang bener aja. Yang bener aja. Tok, katanya dikasih mandat sama PSI buat jaga suara Prabowo di sini. Yang bener aja. Yang bener aja. Yang bener aja. Mau Tok? Wih, mantap. Mantap. Kita 3. Salam mental menang total, rambut putih yang kita pilih. Yeay. Contoh konten kreator yang nggak mutu dan nggak mendidik. Ini nih, yang begini nih, ini ya. Cuman ngelihat sepintas, terus langsung udah keluar-keluar. Adi, masih aja kayak gitu, nggak berubah-berubah. Nih ya, gue kasih tahu ya, makan gratis gitu ya. Sekarang pada bangga-banggain mau ngasih makan gratis. Lah, berarti selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi tidak berhasil ya memberikan gizi baik pada anak-anak. Dan selama pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di situ, kenapa dia tidak melakukan itu? Berarti selama 10 tahun ini kerjanya Pak Jokowi apa? Kalau masih gizi-gizi anak Indonesia itu buruk, masih mesti dikasih makan. Mikir. Guys, perkara makan gratis itu ternyata banyak menuai pro dan kontra. Dan gue termasuk orang sangat kontra dengan program tersebut. I can talk about it for hours, tapi gue bakal coba buat sesingkat mungkin. Yang pertama adalah dia bakal bikin beban ekonomi banget. Jadi makan siang gratis ini perlu di-note untuk seluruh pelajar di Indonesia yang tujuan awalnya sebenarnya buat mengatasi stunting. Tapi tiba-tiba di-gaslight bahwa ini emang perlu banget buat orang miskin. Oke, emang mereka perlu banget, tapi ini buat seluruh pelajar di Indonesia. Bukan orang miskin aja. Jadi anak-anak UPH, anak-anak BINUS, anak-anak bawa MacBook ke SD atau udah disupirin pakai Range Rover, itu bakal tetap dapat alokasi dananya. Dan itu terus-menerus ya. Lo bayangin, apa nggak bengkak anggaran negara? Belum lagi kalau makan siang ini amit-amit kejadian, IKN juga bakal tetap dibangun. Lo bayangin, sebengkak apa anggaran. Terus yang sumber susunya sapi impor dari India. Jadi perlu diingat ya, kalau spendingnya naik, nanti akan ada mungkin pajak yang naik, atau mungkin akan ada subsidi yang dihilangkan, subsidi pendidikan, subsidi BBM. Gue nggak ngerti, tapi kayak ya udah siap-siap aja kalau emang kejadian. Jadi ini nggak sustainable banget menurut gue buat ekonomi Indonesia. Yang kedua, nggak efisien. Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh buat seluruh pelajar di Indonesia. Jadi anggarannya tuh udah gede banget dari awal. Kenapa gue bilang nggak efisien? Menurut gue, Indonesia tuh belum memadai untuk sistem bansos yang dari pusat diserahkan ke pemerintah daerah, diserahkan lagi ke kayak kabupaten, kecamatan, kelurahan. Lo pikir distribusinya bakal normal aja? Kayak catering aja
korupsi, terus kayak anggaran stunting yang kemarin ada, akhirnya sampai ke masyarakat cuma kuah sama tahu. Lo pikir itu mungkin nggak kejadian? Mungkin aja, sangat possible. Jadi alih-alih lo fokus ke emang orang yang butuh makan siang gratis ini, anggarannya gede banget, lo juga kasih anak-anak yang emang gak butuh dan mereka gak mau makan, jadi kayak mubazir dan gak tahu deh anggarannya kemana nanti at the end of the day. Dan yang ketiga, alasan yang selalu dipakai buat nge-gaslight kita adalah gimana orang yang emang butuh makan siang gratis, kayak mereka gak punya duit. Ya hapuslah kemiskinan struktural itu, anjir. Lo bayangin anak lo di rumah nggak bisa makan tapi di sekolah dapat makan siang gratis, oke. Tapi keluarganya yang lain gimana? Jadi menurut gue ini nggak menyelesaikan masalah kemiskinan struktural kayak akses pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya manusia, itu nggak bakal selesai. Bukankah lebih baik kalau misal anggaran makan siang gratis ini diberikan ke emang orang yang membutuhkan aja. Jadi lo bisa bikin pemberdayaan supaya dapat pekerjaan yang lebih layak. Lo bisa juga kok ngasih bansos yang emang buat orang yang bener-bener butuh. Terus lo bisa juga benahi akses pendidikan mereka. Dengan begitu lo nggak cuma dapat efek dapat makan siang doang. Lo bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Jadi ya oke, emang subsidi pangan itu perlu, tapi buat yang butuh aja, tolong jangan ke seluruh Indonesia. Nggak semua orang Indonesia butuh makan siang gratis. Lo nalar aja dana 1 triliun buat makan siang pelajar di Indonesia, seluruh Indonesia gratis, sama 1 triliun emang buat mengurangi kemiskinan struktural di keluarga membutuhkan, itu bakal lebih berguna mana? To mention, makan siang gratis ini juga bakal menimbulkan mentalitas pengemis, jadi masyarakat bakal mulai kayak nunggu disuapin sama pemerintah daripada mereka emang berusaha sendiri. Jadi yaudah gitu aja, menurut gue makan siang gratis ini sangat tidak berguna untuk perekonomian Indonesia dan juga tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural, apalagi menyelesaikan stunting. Jadi sekian, terima kasih. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kakak Nona ini ya. Saya juga sepakat dan saya salut ya, Anda sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang cerdas kepada kita semua ya, terutama penonton-penonton di sini. Makan siang gratis itu tidak akan membuat kita keluar dari yang namanya lingkaran kemiskinan ya. Tidak akan mengatasi kemiskinan struktural ya. Justru dengan makan siang gratis itu melanggengkan kemiskinan, membuat mental kita, bangsa kita yang adalah mental pejuang ya, mental pemberani, menjadi mental pengecut dan juga sekaligus mental pengemis ya. Karena modalnya hanya begini guys, minta-minta kepada pemerintah ya. Sekarang pertanyaan saya ya, apakah sebelum adanya program makan siang gratis ini ya, kita semua ini tidak bisa makan ya? Sesusah apapun orang Indonesia, kalau hanya sekedar mencari makan, itu semua orang masih bisa ya. Nah, pemerintah yang kita harapkan jangan membuat program yang memanjakan rakyat seperti itu, yang tidak bisa membuat rakyat untuk mandiri, yang tidak bisa memperdayakan masyarakat untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ya. Beri mereka akses pendidikan ya, beri mereka fasilitas, beri mereka modal usaha ya, beri mereka pekerjaan dan pembangunan di sektor-sektor lain yang lebih memperdayakan masyarakat untuk bisa lebih maju lagi sehingga perekonomian Indonesia ini bagus. Salah satu alasan kenapa saya begitu keras menolak Prabowo Gibran menjadi presiden adalah program mereka ini yang menurut saya ini adalah program pembodohan ya, program yang tidak masuk akal, yang nanti justru membuat keuangan atau anggaran belanja negara kita menjadi bengkak guys ya, hanya untuk dibuang-buang pada program-program yang tidak produktif ya. Oleh karena itu guys, mari kita selamatkan keuangan negara kita, mari kita selamatkan bangsa kita, selamatkan negara kita, kita majukan bangsa kita, kita cerdaskan bangsa kita, pilih pemimpin yang punya visi misi, punya program yang bagus, program yang mencerdaskan, program yang membangun. Kalau saya sih mohon maaf ya, sudah pasti di tanggal 14 Februari nanti saya coblos nomor 3 guys.